Selamat datang di Banjarmasin Post News Video. Berjumpa lagi di konten yang akan mengulas peristiwa kriminal dari seluruh Indonesia. Masih bersama saya, host yang mungkin Anda sudah bosan. Inilah Crime Story. Apa kabar Sobat Bipos? Dimanapun kalian berada, semoga baik-baik saja. Tetap patuhi protokol kesehatan agar kita semua terhindar dari bahaya COVID-19. Seperti biasa, sudah ada 3 berita yang dipilih untuk hari ini. Mulai dari berita tentang seorang remaja yang tewas dibunuh hanya gara-gara uang 54.000 sampai ke berita tentang utusan dari Presiden Jokowi yang menipu seorang artis. Inilah 3 berita pilihan pada hari ini. Seorang remaja pria yang masih berusia 16 tahun ditemukan tewas pada Minggu kemarin di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Diduga dia tewas karena dikeroyok oleh teman-temannya sendiri. Pengeroyokan tersebut diduga karena kekesalan para pelaku terhadap si korban yang tak kunjung membayar hutang senilai 54.000. Jasad korban yang merupakan warga Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas itu pertama kali ditemukan oleh salah seorang pemilik rumah makan yang mengira dia hanya tertidur. Setelah dibangunkan beberapa kali, ternyata dia sudah meninggal. Stop it. Get some help. Nah, jasad korban pertama kali ditemukan oleh pemilik sebuah warung makan di Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap. Si pemilik rumah makan mengira dia hanya tertidur. Setelah mencoba membangunkan si korban, ternyata si korban sudah meninggal. Setelah diamankan polisi, diketahui pelaku berjumlah 4 orang. Menurut keterangan para pelaku, mereka mengaku kesal karena si korban sering mengelak saat ditagih hutang. Bahkan terakhir si korban ingin meminjam barang pada salah satu pelaku. Nah, menurut keterangan para pelaku, mereka melakukan pengeroyokan tersebut di lokasi yang berbeda. Setelah melihat korban sudah tidak bernyawa, jasad korban pun dibuang menggunakan sepeda motor. Saat ini keempat pelaku sudah diamankan dengan penanganan khusus dari polisi dikarenakan keempat pelaku masih di bawah umur. Atas perbuatannya, para pelaku pun diancam maksimal 12 tahun penjara. Berikut kita lihat laporan lengkap. Korban berinisial RF 16 tahun warga Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah ditemukan tak bernyawa di depan sebuah warung makan di Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap. Dikutip dari tribunbanyumas.com, ada sebanyak 4 pelaku yang diamankan oleh polisi. Mereka yakni MA, RH, RA, dan RS. Keempatnya melakukan aksi pengeroyokan pada Minggu 22 Agustus. Kapolres Cilacap AKBP Leganek Mawardi mengungkapkan korban ditemukan oleh pemilik warung makan. Menurut Leganek, aksi penganiayaan dilakukan di lokasi berbeda. Korban dianiaya oleh para pelaku di Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas. Leganek menjelaskan peristiwa dipicu korban yang meminjam uang pada para pelaku. Berdasarkan pengakuan pelaku, uang yang dipinjam korban bervariasi, yakni Rp15.000 dan Rp39.000. Selain itu, korban juga meminjam barang milik pelaku. Namun lantaran korban selalu mengelak saat ditagih, pelaku pun naik pitam. Sehingga saat mereka bertemu, pelaku langsung mengeroyoknya hingga tewas. Jasadnya kemudian dibuang pelaku dengan motor. Kapolres mengatakan karena tersangka masih di bawah umur, sehingga ada penanganan khusus. Atas perbuatannya tersebut, tersangka dijerat pasal 170 ayat 2 ke 3 jungto pasal 351 ayat 1 ke 3 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun. Seorang pria tega menghabisi nyawa ayah dan kakak kandungnya sendiri dengan sebilah pisau. Bahkan setelah melakukan pembunuhan terhadap korban, si pelaku pun bersujud di hadapan jenazah sang ayah karena menyesali perbuatannya tersebut.
Peristiwa yang terjadi di Kecamatan Sungai Agul, Medan Barat pada Sabtu malam tersebut membuat warga sekitar geger. Berdasarkan keterangan tim forensik, kedua korban diketahui tewas dengan luka tusukan. Di antaranya sang ayah mendapat 8 tusukan dan sang kakak mendapatkan luka 15 tusukan. Tidak diketahui pasti apa motif pelaku hingga tega menghabisi nyawa ayah dan kakak kandungnya sendiri. Menurut pengakuan warga sekitar yang mengenal pelaku dikenal sebagai orang pendiam hingga tidak menyangka tega melakukan pembunuhan tersebut. Saat ini pelaku sudah diamankan dan hingga saat ini polisi masih melakukan penyelidikan terkait motif pelaku melakukan pembunuhan tersebut. Berikut kita lihat laporan lengkapnya. Tangis penyesalan Arsyad kini sia-sia. Meski ia sujud berkali-kali, takkan mampu mengembalikan nyawa sang ayah ke dunia. Sabtu malam, warga Kelurahan Seagul, Medan Barat dikejutkan dengan peristiwa pembunuhan yang dilakukan seorang pria terhadap ayah dan kakak kandungnya. Pelaku atas nama Arsyad tega menghabisi nyawa ayahnya, Sugeng, serta sang kakak, Rizky. Entah apa yang merasukinya, pelaku tega membunuh kedua korban dengan pisau. Berdasarkan pemeriksaan tim Inafis, ayah pelaku tewas dengan 8 luka tusukan. Sementara kakak pelaku mendapat 15 luka tusukan. Indra, salah satu warga, sempat mendengar keributan pada malam itu. Ia pun memeriksa keadaan rumah Sugeng untuk melihat situasi yang terjadi. Iya, bersaudara. Adik abang bapak gitu. Ya, yang di dalam abangnya, yang di luar bapaknya. Oh, yang nikam siapa? Yang nikam adiknya. Adiknya ya. Adiknya. Sekarang udah diamankan. Sudah diamankan. Masalahnya. Belum tahu ya persoalannya apa, ya, belum tahu jelas gitu persoalannya apa. Yang jelas terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh anak korban sendiri. Sementara itu, suasana duka menyelimuti keluarga korban saat kedua jenazah tiba di rumah duka usai diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara Medan. Haryani, ibu pelaku, tak kuasa menahan tangis, bahkan nyaris pingsan. Ia masih tak percaya Arsyad tega melakukan perbuatan keji. Setelah disolatkan, kedua jenazah dibawa ke pemakaman Kampung Glugur. Mereka dimakamkan dalam satu liang lahat pada Minggu sore. Muslim, salah satu tetangga korban, mengenal pelaku sebagai sosok yang pendiam. Ya biasa aja dia. Sering ke masjid. Anaknya pun ramah. Kalau kita tegur pun dia saling sapa. Gak ada masalah sebenarnya. Selama ini, kita belakang di keluarganya kan kita nggak tahu. Itu kan internal keluarga. Hingga kini pelaku masih berada di dalam ruang tahanan Polsek Medan Barat. Polisi masih melakukan penyelidikan terkait motif pelaku hingga nekat membunuh ayah dan abang kandungnya sendiri. Tim Liputan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Polisi berhasil menangkap seorang penipu yang mengaku utusan dari Presiden Jokowi. Penangkapan tersebut dilakukan setelah mendapatkan laporan dari korban yang merupakan seorang artis yang bernama Fahri Azmi. Sebelumnya tersangka diduga menipu seorang pesinetron yang bernama Fahri Azmi tersebut. Menurut keterangan Fahri, ia sudah ditipu uang senilai 75 juta rupiah untuk modal bisnis kepada pejabat. Bahkan untuk meyakinkan si korban, pelaku menunjukkan surat yang bertanda tangan langsung Presiden Jokowi, juga beserta surat-surat dari Kementerian Sekretariat Negara. Kita lihat berita lengkapnya.
polisi dapat mengungkap kasus tersangka yang mencatut nama Presiden Joko Widodo di Palembang, Sumatera Selatan. Sebelumnya, tersangka sempat dicari di rumah kontrakannya di Kembangan, Jakarta Barat, tetapi tersangka diduga sudah kabur. Dari dalam rumah kontrakan ini, polisi menyita printer serta sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dalam kasus ini. Dan setelah dilakukan beberapa pendalaman, akhirnya polisi dapat menangkap tersangka di Palembang. Untuk tersangka udah kami amankan. Kemarin kami tangkap di daerah Palembang, Sumatera Selatan. Jadi setelah tidak lama setelah korban membuat laporan polisi, tersangka dan keluarganya kabur melarikan diri ke daerah Sumatera Selatan, ke kampung halamannya. Sebelumnya, tersangka diduga menipu pesinetron Fahri Asmi. Artis berusia 27 tahun ini ditipu oleh seseorang berinisial AH yang mengaku sebagai utusan Presiden Joko Widodo. Fahri ditipu uang senilai 75 juta rupiah yang dimaksudkan terduga pelaku sebagai modal bisnis kepada pejabat. Untuk meyakinkan korban, pelaku bahkan menunjukkan surat bertanda tangan Presiden serta surat dari Menteri Sekretariat Negara yang diduga abal-abal. Dia mengaku sebagai utusan khusus Presiden Joko Widodo. Dia bikin surat dokumen negara palsu. Ada tanda tangan Pak Jokowi juga. Terus ada juga surat pengangkatan calon Menteri Kesehatan. Dulu menggantikan eranya Pak Terawan. Terus ada juga tanda tangannya Pak Pratikno yang dipalsukan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini biar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Juga jangan lupa follow sosial media kami di Facebook @post online dan Instagram @banjarmasinpos. Seperti biasa, saya pamit mundur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai ketemu di episode berikutnya. Tetap di Crime Story.